Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Your Iceberg is Melting by John Kotter. Untuk itu, yuk kita mulai review buku kali ini. Ini buku tentang apa sih? Pada dasarnya, satu hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalimat di atas, walaupun singkat, namun rasa-rasanya sangat tepat sekali menggambarkan situasi saat ini. Situasi di mana perubahan terjadi dengan cepat, persaingan kian ketat, dan ketangkasan menjadi wajib agar kita tetap kuat. Tapi buku yang membahas tentang bagaimana mengelola perubahan seringkali sulit dipahami karena bukunya penuh dengan teori yang panjang dan rumit. Nah, buku ini adalah buku yang mengajak diri kita untuk menghadapi perubahan di sekitar kita yang diceritakan dengan sederhana menggunakan dongeng. Seperti apa strateginya? Yuk kita simak lebih lanjut. Perubahan di lingkungan sulit dilakukan karena tidak bisa dilakukan sendirian. Kita selalu butuh orang lain untuk bergerak selaras sehingga perubahan itu memiliki dampak yang lebih besar, terutama perubahan yang dilakukan di lingkup organisasi dan perusahaan. Menariknya adalah di buku ini fenomena mengelola perubahan ini dikisahkan dengan menggunakan dongeng tentang sekumpulan penguin yang hidup di Antartika. Berkisah tentang koloni 268 penguin yang hidup di suatu bukit es iceberg di Antartika. Mereka hidup aman dan makmur di lingkungan itu sampai suatu saat seekor penguin remaja bernama Fred menemukan kenyataan yang merisaukan pikirannya. Fred adalah penguin yang selalu ingin tahu dan senang mengamati segala sesuatu. Dia mengamati bahwa ada gejala yang mengancam kelangsungan hidup koloni di bukit es itu, yaitu gejala mencairnya es yang memicu pecahnya dinding es dan berturut-turut akan menghancurkan lingkungan hidup koloni tersebut. Fred gelisah dengan hasil temuannya itu. Mau cerita ke orang lain, dia takut dianggap aneh. Takut tak dipercaya karena sadar dia bukan apa-apa. Ingin menggerakkan perubahan, namun dia meyakini dia akan gagal. Karena siapa sih yang bersedia mendengarkan masukan dari penguin biasa seperti dirinya? Dan buku ini adalah buku yang akan mengajarkan kepada kita semua langkah dan tahapan menyampaikan perubahan dan mengajak orang lain di sekitar kita untuk melakukan hal tersebut sehingga orang biasa bisa menciptakan perubahan nyata. Siapa sih penulis buku ini? Dianggap oleh banyak orang sebagai pelatih kepemimpinan dan perubahan, John Kotter adalah penulis buku terlaris New York Times, pemikir bisnis, dan manajemen pemenang berbagai penghargaan. Ia juga merupakan pengusaha bisnis, pembicara internasional, pembicara yang menginspirasi orang, dan juga profesor di Harvard. Perusahaannya, Kotter International, telah membantu menggerakkan orang di seluruh dunia untuk memimpin organisasi dengan lebih baik dan kehidupan mereka sendiri di era perubahan yang semakin cepat. Kotter menulis buku ini dengan Holger Ratgeber yang juga dikenal sebagai penulis buku That's Not How We Do It Here. Ya. Holger memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai fasilitator yang bekerja dengan organisasi untuk membantu mereka menerapkan strategi mereka. Dia telah merancang dan menyampaikan banyak cara intervensi tim kepemimpinan untuk mendorong pengembangan strategi yang efektif, penyelarasan, dan eksekusi dalam beberapa skenario bisnis yang paling menantang termasuk akuisisi, perubahan radikal dalam model strategi, go-to-market, dan juga transformasi turnaround. Holger meraih gelar di bidang ekonomi dari Universitas Stuttgart-Hohenheim. Gambaran bukunya seperti apa sih? Secara umum, buku ini itu akan membahas 8 langkah dalam mengelola perubahan, yaitu yang pertama, ciptakan perasaan mendesak dan gawat. Bantu orang melihat perlunya perubahan dan pentingnya segera bertindak. Ini adalah fase kritis di mana perlu kita fokuskan untuk memastikan orang di sekitar kita bersedia bergerak untuk menciptakan perubahan itu dengan segera. Yang kedua, susun tim pemandu.
Pastikan Anda kelompok yang kuat dalam memandu perubahan, memiliki kemampuan memimpin, memiliki kredibilitas, kemampuan berkomunikasi, kekuasaan, kemampuan analisis, dan memiliki perasaan mendesak atau sense of urgency. Yang ketiga, kembangkan visi dan strategi perubahan. Perjelas bagaimana masa depan akan berbeda dari masa lalu dan bagaimana Anda membuat masa depan itu menjadi kenyataan. Yang keempat, komunikasikan untuk memperoleh pemahaman. Yakinkan sebanyak mungkin orang untuk dapat memahami dan menerima visi dan strategi. Komunikasikan dalam bentuk apapun, mulai dari desain, tulisan, poster, dan ilustrasi terus-menerus dilakukan. Ada kalanya orang yang melakukan perubahan menjadi bosan. Ada kegagalan yang akhirnya berujung pada berhentinya inisiatif perubahan. Maka penting bagi kita untuk terus menggerakkan perubahan lewat komunikasi yang meyakinkan. Yang kelima, berikan kewenangan kepada orang lain untuk bertindak untuk segera berbagi peran. Proses perubahan butuh banyak individu yang fokus dan berbagi peran. Untuk itu kita perlu memastikan setiap individu memiliki dan mampu menjalankan peran yang dibutuhkan. Keenam, hasilkan kemenangan jangka pendek. Ciptakan beberapa sukses kecil yang mudah dicapai dan segera tampak wujudnya. Proses perubahan itu layaknya lari maraton yang merupakan perjalanan panjang dan memerlukan waktu lama yang seringkali membuat pelaku menjadi lelah dan bosan, lalu tidak yakin atau meragukan perlunya perubahan. Untuk itu, kita perlu menciptakan target kecil dalam jangka pendek dan apresiasi setiap proses pencapaiannya. Ketujuh, jangan mudah berhenti, never give up, juga jangan mudah berpuas diri. Buat target yang lebih tinggi, tekanan yang lebih keras, dan lebih cepat setelah keberhasilan pertama. Ciptakan, tunjukkan perubahan demi perubahan hingga visi menjadi kenyataan. Kedelapan, ciptakan budaya baru. Pelihara, pertahankan cara-cara baru yang menunjukkan reaksi dan pastikan dapat berhasil hingga cara-cara tersebut cukup kokoh dan mantap menggantikan tradisi dan kebiasaan lama yang ingin dirubah. Kesimpulannya, buku ini tuh memberikan gambaran tentang bagaimana proses perubahan sebaiknya dijalankan untuk memastikan organisasi kita tetap relevan dan bisa merangkuh pencapaian baru di masa depan. Ada beragam tantangan, kesulitan dalam proses perubahan yang juga dituliskan di buku ini yang akan mengajak pembacanya melakukan refleksi dan evaluasi. Bisa jadi kesulitan itu juga kita rasakan dan akan kita rasakan ke depan. Ini membuat kita bisa lebih memvisualkan apa hal berbeda yang perlu dilakukan. Buku ini cocok untuk para pemimpin, pendidik, atau pelaku perubahan yang ingin memfasilitasi perubahan lebih baik di masa depan. Atau buku ini juga cocok bagi Anda yang ingin menciptakan perubahan-perubahan nyata di sekitar Anda. Selamat membaca. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.